Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad, tanggal 15 bulan Sya'ban 1442 Hijriah menurut kalender Muhammadiyah gitu. Karena ini terjadi perbedaan gitu kan. Jadi tanggal 15 bulan Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 bulan Maret 2021. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ulun pribadi rasa keganangan banar Pak Haji lawan Masjid Jamhuri Aisyah lawas banar kada begitu umroh semalam sebulan di rumah sakit Islam 2 minggu, kemudian isolasi mandiri 2 minggu, habis itu kada datang lagi ke sini. Kangen lon suara Ustadz imami salat. Alhamdulillah malam ini Allah telah memudahkan kita dan kita bertemu, kita berbahagia. Kenapa? Salah satu dari ayat yang dibaca oleh Ustadz kita pada sholat maghrib tadi mengingatkan bahwa pada hari kiamat itu ada penyesalan yang sangat besar bagi seseorang yang memilih teman tidak sesuai dengan ketentuan agama, yang memilih panutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Penyesalannya nanti di sana. Kalau di sini boleh berbagai macam argumentasi, tapi di sana walau wa yauma ya'uddu zalim, kita Ustaz lah, pada hari itu dia luar biasa menyesalnya. Kenapa menyesal? Kenapa dulu memilih si fulan sebagai teman, tidak mengikuti kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pada kajian malam ini ulun ingin sampaikan, ulun teruskan kajian yang kemarin di Masjid Imaduddin tentang orang-orang yang tidak disiksa di kubur. Orang-orang yang tidak disiksa, orang-orang yang terlepas daripada siksa kubur. Penting ini kita ketahui, penting ini kita bicarakan, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an begitu masuk ke areal pekuburan, air matanya tidak mampu lagi terbendung. Air matanya langsung meleleh membasahi pipinya. Kenapa? Karena kubur tempat yang mengerikan. Kubur adalah tempat yang kada ada bayangannya, apalagi apabila dikuburnya di Banjar. Sedih benar kita melihatnya. Karena apa? Kadang-kadang peti mati itu tenggelam oleh air, tenggelam dalam banyu. Berbicara tentang kubur, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita fokus, waktu kita hanya kurang lebih 40 menit.
Berbicara tentang dahsyatnya kubur ini sangat penting bagi kita. Bahkan para ulama menyebutkan lepasnya seseorang dari siksa kubur itu pertanda lepasnya seseorang dari mara bahaya di padang mahsyar. Seseorang damai di dalam kubur menandakan dia secalon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan merujuk kepada beberapa hadis sahih yang Nabi jelaskan lawan kita. Kenapa kita harus berbicara tentang alam kubur? Karena kadada nang matinya kada dikubur bagi umat Islam. Semua umat Islam apabila mati pasti dikubur. Dilihat dengan mata kepala, dahsyat sekali kubur itu, sempit, ditambah lagi dengan berita-berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW tentang dahsyatnya siksa kubur. Maka kajian kita malam hari ini, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan beberapa penjelasan tentang orang yang tidak disiksa di kuburnya. Pasti kita akan tertarik, pasti kita akan bertanya, siapa orang yang tidak disiksa di kubur itu? Para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mayyitin yakhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yumna amaluhu yaumil qiyamah wa yawma min fitnatil qabri. Setiap orang yang mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mati maka putuslah amalnya. Putus amalnya setiap orang mati, kecuali Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, yang tidak putus tiga macam: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ini pun kata ulama 3 macam nih karena bekas perbuatannya waktu di dunia, berkas amalnya waktu di dunia. Sedekah jariah, dia berinfak ke sana dan ke sini. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, itu bekas perbuatannya di waktu di dunia, dan itu yang mengalir sampai dia mati. Adapun yang ulun sampaikan pada hadis malam hari ini, Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak putus itu murabit, mata murabitan fi sabilillah, murabitan fi sabilillah. Dia mati pada saat dia sedang berjaga-jaga di perbatasan. Sedang berjaga-jaga di perbatasan di jalan Allah Ta'ala. Ada perbatasan antara muslim dan musuh. Biasanya orang yang ditugaskan sebagai murabit itu orang-orang yang tangguh. Siapa murabit itu? Bagaimana yang didapatkan oleh seorang penjaga perbatasan itu? Maka apabila dia mati pada saat dia bertugas seperti itu, maka amalnya akan berkembang, kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW. Amalnya akan berkembang sampai hari kiamat. Wa ya'manu min fitnatil qabri, dan dia aman daripada fitnah kubur, aman daripada siksa kubur. Jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, semoga saja murabit hari ini juga termasuk murabit yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi murabit hari ini petugas. Murabit hari ini petugas negara. TNI, kepolisian yang berjaga di perbatasan, yang mengamankan hak-hak, mengetahui batas-batas negara dan hak-hak negara. Manakala ini dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, insya Allah ini termasuk orang yang mendapatkan pahala di waktu berjaga-jaga itu. Dan jika dia mati,
maka pahalanya mengalir. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Bilal bin Rabah, begitu Rasul wafat, pada saat Nabi wafat, maka Bilal ini menghadap kepada khalifah pengganti, menghadap kepada khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Siapa khalifah Nabi yang pertama? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Bilal berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Bilal, tidak ada setinggi-tinggi pahala kecuali jihad. Dan orang yang berjaga-jaga pada saat di waktu jihad. Abu Bakar berkata kepada Bilal, apa yang kamu maksud wahai Bilal? Apa yang kamu maksud? Maka kata Bilal, tunjuklah aku sebagai seorang murabit. Tunjuklah aku menjadi seorang penjaga di perbatasan. Bilal tahu tugasnya, Abu Bakar tahu tugasnya Bilal, seorang muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abu Bakar, nanti siapa yang muazzin di Masjid Nabawi ini kalau Bilal minta ditunjuk sebagai seorang murabit, petugas di perbatasan? Bilal berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, apa kata Bilal? Semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan aku mencukupkan aku sebagai muazzinnya Rasul saja. Kenapa? Karena begitu cintanya Bilal kepada Nabi, tidak mampu lagi melihat tempat-tempat bekas dia bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu lagi melihat ruangan-ruangan pada saat Nabi memberikan penjelasan-penjelasan tentang agama, di mana Bilal hampir setiap saat kajian-kajian Rasul itu ada. Dan Bilal tidak mampu lagi melihat tempat itu, sehingga Bilal meminta agar ditugaskan sebagai murabit, seorang penjaga perbatasan. Dan aku berniat mudah-mudahan dimatikan pada saat aku sebagai murabit, kata Bilal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedikit keberatan dengan permintaan Bilal itu. Maka apa kata Bilal? Wahai Abu Bakar, jika kamu dulu memerdekakanku untukmu, seseorang memerdekakan seseorang atau membeli seorang budak, maka untuk siapa? Untuk dia pribadi kadang-kadang kan ditugaskan di rumah. Jika kamu memerdekakanku dulu untukmu, ambillah aku dan aturlah kehidupanku. Artinya Bilal sebagai budak. Tapi jika kamu memerdekakanku untuk Allah Subhanahu wa taala, biarkan aku memilih tugas ini demi membela agama Allah dan karena Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, aku merdekakan engkau wahai Bilal karena Allah taala. Untuk Allah, bukan untuk ku ambil engkau sebagai orang yang bekerja di rumahmu, di rumahku. Jemaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang pada saat Bilal itu disiksa oleh petuanannya dengan penyiksaan yang kada tanggung-tanggung, sehingga Abu Bakar membelinya Bilal itu dengan harga yang sangat mahal dan dimerdekakanlah Bilal itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, sehingga Bilal memilih tugas itu dan dikirimkanlah dia kemana? Ke Syria, ke Syam. Waktu itu dengan bertugas sebagai murabit, dan Bilal berniat sampai akhir hayat. Jamaah rahimakumullah, ini nilainya luar biasa. Jaminannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lepas daripada dahsyatnya siksa kubur. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, apalagi saat ini.
dilakukan oleh orang-orang tertentu. Artinya kalau untuk murabit cukup kita mendoakan orang yang bertugas di perbatasan itu niatnya ikhlas karena Allah dan diselamatkan. Toh jika dia wafat pada saat bertugas di perbatasan itu, maka Rasulullah SAW menjamin untuk selamat daripada siksa kubur. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak disiksa di kubur adalah orang yang mati syahid. Orang mati syahid tidak disiksa di kubur. 70 syuhada yang gugur pada saat perang Uhud, yang menjadi amirus syuhada, pemimpinnya orang mati syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Mus'ab bin Umair. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan disiksa di alam barzah. Mereka dikuburkan di mana mereka gugur. Maka Uhud itu menjadi pekuburan khusus 70 syuhada, dan bukan pekuburan umum. Orang yang di Makkah atau orang yang di Madinah meninggal, tidak ada yang diantar ke pekuburan Uhud, karena Uhud adalah khusus pekuburan orang-orang mati syahid yang terjadi pada perang Uhud seperti itu. Yang dinamakan mati syahid itu seperti apa ganjarannya, sehingga sahabat berlomba-lomba ingin mati syahid, dan hampir semua sahabat berdoa agar mereka mati syahid. Tapi Allah yang menentukan mereka mati syahid atau tidak. Khalid bin Walid, sahabat yang paling banyak berdoa agar dia mati syahid. Tapi ratusan peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu menang dan selalu menang. Tapi akhir hayatnya Khalid tidak mati di medan perang, karena Allah yang menentukan itu. Dia mati pada saat sakit di tempat tidurnya, dan wafatlah dia dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, apa kata Nabi? Li syahidi indallah sittu khisal. Bagi orang syahid karena Allah ada 6 macam. Ada 6 macam kemuliaan bagi orang yang syahid karena Allah. Yang pertama kemuliaannya, yaghfira lahu fi awwali daf'atin min damihi. Allah mengampuni dosanya orang mati syahid sejak tetesan pertama darahnya sampai tetesan yang terakhir. Berapa tetes darahnya mengalir dari bacokan-bacokan pedang di waktu dia berperang sampai dia sebagai syuhada, maka tetes demi tetes darah itu, saat itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak memberikan dosa lagi kepada orang yang mati syahid. Allah tidak lagi menuntut kepada orang yang mati syahid, karena dia adalah sebagai syuhada yang dijamin dengan surga. Dijamin dengan surga. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, wa yura maq'adahu fil jannah. Orang mati syahid itu dipertontonkan di hadapannya surga sebelum dia wafat. Sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, dia melihat indahnya surga, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit kita melihat orang-orang mati syahid itu mengakhiri hidupnya dengan tersenyum, melihat keindahan-keindahan tempatnya akan dia tempati luar biasa. Itulah orang mati syahid. Kemudian wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu min faz'il akbar. Dia dihindarkan, dilepaskan daripada azab kubur. Orang mati syahid itu tidak disiksa lagi daripada azab kubur, dan tidak ada lagi rasa takut fi yaumil akbar, pada hari mahsyar nanti. Dihilangkan perasaan takut. Wa yuhalla khullatul iman, dan dia dipakaiani dengan pakaian iman.
wa yajuzu minal huril ain, dia dinikahkan nanti dengan bidadari-bidadari surga. Orang mati syahid itu ganjarannya salah satu di antaranya dikumpulkan dengan bidadari surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya yang selalu ada bersama Nabi. Siapa sahabat itu? Julaibib, rajulun, seorang laki-laki yang mukanya jelek, penampilannya kada tapi bagus, kada bagus kayak itu nah. Tapi hatinya luar biasa, senantiasa ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Nabi berkata, "Kenapa kamu tidak menikah wahai Julaibib?" Kata Julaibib, "Orang tua mana yang mau menikahkan anaknya denganku?" Artinya dia tahu diri, memang dia bukan laki-laki yang gagah, bukan laki-laki yang ganteng. 2 hari Nabi berturut-turut mengulangi itu. "Kenapa kamu tidak menikah?" Dan jawabannya sama. Hari ketiga Nabi memegang tangannya dan membawanya kepada seorang tokoh Ansor. Begitu sampai Julaibib bersama Rasul ke rumah seorang tetua Ansor itu, dan Nabi berkata, "Aku hari ini akan melamar anak wanitamu jika kamu setuju." Seorang pemimpin Ansor itu berkata, "Ya Rasul, kami sangat berbahagia manakala engkau melamar anak wanitaku." Dikira nang abah nih nang melamar Nabi, kada betotolakan. Kemudian Nabi katakan, "Aku melamar untuk sahabatku yang bernama Julaibib ini. Aku melamar untuk ini, bukan untukku." Maka si bapak mulai kendor karena mengukur potongan anaknya dan potongan calon minantu. Untung lamun ini tuh lalu disuruh orang ngaca dahulu jadinya. Padahal pahit banget ucapan tuh. Baca ramin dulu siapa ikam dan siapa anakku. Kada boleh kita menyakiti kayak itu. Begitu anaknya keluar dari dalam kamar dan anaknya berkata, "Apakah ayah menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Bagaimana," kata ayahnya, "aku menikahkanmu hai anakku dengan sahabat Nabi yang buruk muka, qabihul wajh, mukanya buruk, kada bagus sama sekali." Anak ini berkata, "Ya Allah, saya khawatir pada saat ayah menolak lamarannya Nabi, nanti Allah akan abadikan cerita ini dalam Al-Quran dan cerita kita dibaca sampai hari kiamat oleh orang-orang yang sudah kita." Dibaca ada seorang sahabat Ansor menolak lamaran Nabi Muhammad SAW. Jika Allah abadikan ini dalam Al-Quran, maka orang tuanya setelah mendengar keterangan anak, dia menerima Julaibib sebagai calon menantunya. Terjadi pernikahan tidak berlama-lama. Setelah terjadi pernikahan dan belum lagi memasuki malam perkawinan, malam pertama, sahabat dipanggil untuk berperang. Panggilan untuk berperang, musuh sudah mulai mendekat. Nabi mengundang semua sahabat yang lain. Nabi biarkan Julaibib untuk tidak datang ke medan peperangan, karena cukup dia menikmati malam pertama perkawinannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat Nabi yang baru menikah dan mukanya yang jelek ini sedih dengan pernyataan Nabi itu. Dia dilarang untuk tidak ikut berperang. Sahabat yang lain berangkat ke medan perang dan peperangan berkecamuk. Julaibib agar dia tidak dikenal dalam peperangan itu, maka dibungkusnya mukanya dengan kain hitam sehingga tinggal 2 mata. Setelah dibungkus dengan kain hitam, dia kejar pasukan dan dia ikut berperang. Sahabat yang lain cukup terkagum-kagum.
dengan laki-laki bertopeng masuk ke areal peperangan. Dia membunuh di sana, membunuh di sini. Hampir saja musuh kalang kabut. Dengan apa? Dengan ketangkasan seorang sahabat yang bertutup muka dengan kain hitam itu. Akhirnya oleh pasukan dia menjadi incaran utama dan terbunuhlah dia pada peperangan. Usai peperangan, sahabat mulai mengumpulkan para sahabat yang mati syahid. Nabi bertanya beberapa kali kepada sahabat yang sedang mengumpulkan jenazah syahid, apakah kalian ada kehilangan? Tidak wahai Rasul. Nabi tanya lagi, adakah kalian kehilangan salah seorang di antara sahabat kalian? Tidak wahai Rasul. Setelah Nabi bertanya ketiga kalinya, para sahabat mulai mencari siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ternyata Julaibib yang tadi baru dinikahkan oleh Nabi sekarang menjadi syahid. Dia gugur di medan peperangan. Nabi berdiri di samping jenazahnya yang berlumuran dengan darah-darah syahid itu. Satu persatu pembalut mukanya dibuka. Kemudian Nabi tersenyum melihatnya. Nabi menangis melihatnya. Tidak lama setelah Nabi menangis, Nabi tersenyum. Tidak lama setelah Nabi tersenyum, Nabi menutup mukanya dengan telapak tangannya. Satu peristiwa yang sahabat tidak mampu membacanya, apa yang terjadi pada saat itu. Sekalipun setelah itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada saat Nabi mengenal yang terbunuh ini Julaibib, Nabi menangis karena Nabi mengatakan dia baru saja dinikahkan, dia seharusnya menikmati malam pertamanya. Tapi dia merindukan syahid. Dia merindukan jihad di jalan Allah Ta'ala. Malam pertama yang didambakan oleh orang yang baru menikah tidak menjadi penghalang baginya. Pada saat Nabi melarangnya, dia harus tutup mukanya. Sehingga Nabi menangis dengan peristiwa itu. Terlambat nikah, setelah nikah belum menikmati malam pertama, mati duluan. Tidak lama, masih basah pipi Nabi, Nabi tersenyum. Nabi melihat bidadari berebut-rebutan. Bidadari merebutkan sahabat yang mati syahid itu. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi menutup kepalanya dan matanya. Tidak mampu Nabi melihat, saking merebutkannya jenazah Julaibib yang syahid itu, sampai pakaian bidadari tersingkap. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah diantara balasan bagi orang yang berjihad. Dan salah satu poin yang kita bicarakan pada malam ini, orang yang mati syahid adalah orang yang tidak disiksa di kuburnya. Tidak disiksa di kuburnya. Di dalam ayat yang lain, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira orang yang mati di medan perang itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapat rezeki. Allah yang mampu menafsirkan bagaimana kehidupan mereka. Allah yang mampu menafsirkan, Allah yang mampu mengetahui rezeki apa yang mereka dapatkan. Kadang kita menafsirkan ayat ini sesuai dengan penafsiran kita. Mereka hidup dan mereka mendapat rezeki seperti rezeki kita di dunia. Tidak. Tidak seperti itu. Tapi Allah yang menentukan kehidupan seperti apa. Yang jelas beberapa kali peristiwa pada saat 2013. Cerita Ustadz Adi Hidayat. Uhud banjir. Banjir dan jenazah syahid terbuka, pasirnya tersingkap. Salah satu di antaranya jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
tersingkap, darahnya masih segar, seolah-olah baru luka kemarin, masih segar darahnya, darah syahid itu, padahal sudah berjalan 14 abad, 1400 tahun yang lewat. Ini satu bukti bahwa orang syahid itu adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan macam-macam syahid. Syahid yang paling utama, yang pertama syahid dunia akhirat, seorang yang gugur di medan perjuangan. Yang kedua, syahid itu mabtun, penyakit, kalau penyakit perut yang membawa kepada kematian. Bahari kita mengenal penyakit perut itu apa ngarannya? Kolera. Sekalipun hari ini ujar kedada lagi di Indonesia, itu begitu cepat kematiannya. Kena penyakit kolera dan mati. Atau muntaber, mati secara mendadak. Kemudian inilah salah satu di antara mati syahid. Ulama menyebutkan syahidul akhirah namanya. Syahid akhirat. Kalau seorang pejuang tuh syahidnya dunia akhirat. Kemudian orang yang tenggelam, mati tenggelam, itu termasuk mati syahid. Asal mati tenggelamnya bukan dalam kondisi mabuk minum minuman keras. Karena di waktu mabuk minum minuman keras itu imannya keluar. Jadi matinya tidak husnul khatimah. Kemudian syahid diantaranya tertimpa alat berat, tertindih apapun, dan dia meninggal. Ini termasuk syahid. Yang termasuk syahid lagi wanita yang mati pada saat melahirkan bayi anaknya. Sehingga beberapa ulama Syafi'iyah menyebutkan dalam darah nipas pun jika dia mati maka dia masih syahid. Berapa lama darah nipas itu? Paling cepat sehari semalaman, paling lama 40 hari. Nang tahu berapa hari sudah orang melahirkan tuh nipasnya, biasanya abahnya bercatat sehari, 2 hari, 3 hari. Nah abah mencatat, sehingga pada sampai 40 abah sudah memadahkan janang lagi, kamu sudah 40 hari lah, handang dulu janang bini. Meninggal dalam darah nipas itu masih syahid. Kemudian mati terbakar, tertidur di rumah kebakaran dan mati dalam keadaan terbakar. Ngeri kita melihat jenazahnya, padahal mereka termasuk dalam kedudukan mati syahid. Kalau hari ini ada lagi penyakit yang menjadikan seseorang itu tergolong syahid, karena itu matinya mendadak dan penyakitnya ganas. Orang yang mati karena COVID, insya Allah itu mati syahid. Kadang orang berpikir hapus itu nya kena COVID itu bala Allah Ta'ala. Wallahu alam. Jangan kita berkata seperti itu. Jangan berkata seperti itu. Yang namanya penyakit itu orang ibadah, orang kada ibadah, orang taat, orang kada taat itu sama diberikan. Apalagi proses pemulasarannya kada nang kayak kita, kada dimandikan secara bebas. Wallahu alam, mudah-mudahan itu tergolong mati syahid. Jemaah rahimakumullah. Kemudian siapa lagi yang kada disiksa di kubur? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis ini diperdebatkan oleh ulama tentang kesahihan. Tapi Syekh Albani, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, kata Syekh Albani. Hadis ini hasan, artinya ada ulama
yang menyatakan hadis ini bisa dijadikan perpegangan. Apa? Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Seorang muslim muslimah yang wafat pada malam dan hari Jumat, Allah melepaskan siksa kubur. Kita masih berpegang kuat dengan hadis ini sekalipun Ibnu Ma'in, seorang ulama hadis, mengatakan hadis ini lemah. Kemudian ada ulama-ulama yang lain juga seperti Al-Hafiz, itu penulis Fathul Bari, siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini lemah. Syekh Albani, hadis ini hasan kata beliau. Yang artinya kita tetap beranggapan insya Allah orang yang wafat pada malam Jumat dan hari Jumat, maka jaminan tidak disiksa di alam kubur. Tapi jangan pian berdoa baik-baik mudah-mudahan hari Jumat nang tukang mandinya nang kelapakan kesian terlalu banyak. Nah, ke siapa lagi yang lepas daripada siksa kubur? Orang yang membaca surah Al-Mulk, mengamalkan setiap malam sebelum tidur surah Al-Mulk. Kata Ibnu Abbas, surah Al-Mulk itu di masa kami sahabat Nabi hiyal mani'ah. Apa itu? Surah penghalang. Dinamakan Al-Mulk itu surah penghalang, surah penyelamat, hiyal munjiyah, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, surah penghalang dan surah penyelamat. Dari apa yang dimaksud penghalang penyelamat? Daripada dahsyatnya siksa kubur. Surahnya kada banyak, jumlahnya hanya 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun rutin saban malam membacanya, insyaallah hafal aja 30 ayat. Masa surah Al-Mulk 30 ayat kada hafal? Yasin tuh berapa? 83 ayat. Takuni jangan hafal Yasin tuh. Kada ada istilah mahafal kayak ustaz kita. Ustaz kita istilah mahafal karena sebijian Al-Qur'an yang dihafal. Di surah Al-Mulk kadang-kadang dadangaran tuh sangkut, tapi hafal karena dadangaran perlu pelacakan kembali huruf dan aksaranya. Qul huwallah hafal karena dadangaran, bacaannya lam yalid wa lam yulad. Pendengar sidin salah, sidin membacanya lam jalid wa lam julad. Artinya perlu pelacakan hurufnya. Sabihis ulun bahari belum menghafal, sabihis itu sudah hafal. Kerancakan pengulu imam salat Jumatnya hingga sabihis hafal pakai sabihis itu. Hafal sabihis. Itu juga Yasin saban malam Jumat, Yasinan. Keluar lontong, keluar nasi kuning, makanan Jumat depan ada siapa? Yasinan lagi, hafal Yasin tuh. Jumlahnya berapa? 83 ayat. Surah Al-Mulk 30 ayat. Insyaallah kita hafal. Apabila kita rutin membacanya, apabila kita rutin setiap malam, bolehkah pada saat membaca surah Al-Mulk kita berharap mudah-mudahan dikubur jangan disiksa? Kenapa tidak? Karena itu berita dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Lagi-lagi ulama menyebutkan hadis ini hasan, bisa diperpegangi. Bisa diperpegangi. Jadi Al-Mulk ini surah-surah fadilat namanya. Surah-surah fadilat. Banyak surah-surah fadilat itu yang datang dari Nabi dan sahih. Termasuk apa? Surah Al-Kahfi 110 ayat dibaca setiap malam Jumat, itu sahih dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan man hafaza asyara ayatin
min awal suratil Kahfi usima minad dajjal. Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, Allah selamatkan dia daripada fitnah Dajjal. Selamat daripada fitnah Dajjal. Memang Dajjalnya belum datang, tapi hari ini fitnah-fitnahnya sudah berhamburan. Yang menyedihkan sekali, fitnah-fitnah Dajjal itu disuarakan oleh figur-figur di antara tokoh-tokoh umat Islam. Apa di antaranya fitnah Dajjal? Menyamakan Islam dengan agama lain. Ini termasuk salah satu daripada fitnah Dajjal. Menyamakan Al-Quran dengan kitab yang lain. Sama, hati-hati dengan orang yang berpendapat seperti ini. Dia telah terinfeksi virus, bukan corona, tapi fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Jika yang menyampaikannya orang yang berpengaruh, berapa juta umat yang tertipu dengan itu. Rasulullah SAW menyampaikan, bentengi diri kita daripada fitnah Dajjal dengan menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira basan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Insyaallah seminggu-minggu aja membuliki 10 ayat pertama. Ada lagi ayat-ayat fadilat. Nabi mengatakan man qara'a, redaksinya beda. Kalau surah Al-Kahfi tadi man hafazah, siapa yang menghafalnya. Ayat fadilat man qara'a ayataini min akhir suratul Baqarah. Siapa membaca 2 ayat setiap malam akhir daripada surah Al-Baqarah, insyaallah pengen hafal bertaan. Apa mulainya, Pak? Apa mulainya akhir surah Al-Baqarah 2 ayat? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maka Allah mencukupkan kehidupannya. Allah cukupkan dia. Kehidupan dicukupkan. Pengawasan dan pemeliharaan Allah dicukupkan dalam kehidupannya. Bukan main ini. Fadilat-fadilat yang datang dari beritanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bisa mengamalkannya. Ulun simpulkan. Isa sudah Ustaz? Ya, ulun simpulkan apa yang disampaikan. 4 macam yang bisa kita sampaikan malam ini. Orang-orang yang tidak disiksa di kubur. Murabit, penjaga perbatasan dari rongrongan musuh. Murabit ini orang yang paling berbahaya. Orang yang paling pertama mengetahui keadaan musuh. Yang kedua, orang yang mati syahid, tidak disiksa di kubur. Yang ketiga, orang yang mati pada hari dan malam Jumat. Jangan salah menghitungnya. Kalau Jumat malam itu malam Sabtu. Malam Jumat itu Kamis malam. Hari Kamis setelah sholat maghrib azan berkumandang masuk malam Jumat. Hari Jumat terakhir azan maghrib malam Sabtu. Kemudian membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Berat memang kalau kita tidak dibiasakan, tapi insya Allah kalau terbiasa, yang namanya ibadah itu mengundang ibadah yang berikutnya. Kalau hari ini baca, esok ingin lagi kita membaca. Karena jaminannya adalah lepas daripada siksa kubur. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kelak pada saat kita wafat, Allah bebaskan kita daripada siksa kubur. Bukankah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa di setiap fi duburi kulli salatin, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.